Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 saya akan membahas tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Bersama saya Ade Mahdi, kelas A11 22811305818. Diskusi kelompok kecil menurut Mulyasa dalam Suwarna 2006.279, diskusi kelompok adalah suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Karakter diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama, sekelompok individu. Jadi melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3 atau 9 orang, idealnya 5 sampai 9 orang. Terus interaksi tatap muka. Berlangsung dalam interaksi secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan, dan secara langsung. Artinya, semua anggota atau kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Terus karakteristik diskusi kelompok kecil harus memiliki tujuan. Apa itu tujuannya? Terus yang selanjutnya, adanya kerjasama. Jadi mempunyai tujuan serta yang akan dicapai dengan kerjasama antara anggota kelompok. Jadi harus bekerja sama, tidak boleh istilahnya tidak menghormati atau tidak mengiyakan pandangan orang lain atau ide-ide orang lain. Terus yang terakhir, karakteristik diskusi kelompok kecil harus mematuhi aturan secara berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematik menuju suatu kesimpulan. Jadi keterampilan membimbing diskusi kecil adalah melaksanakan kegiatan membimbing peserta didik agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil secara efektif dalam rangka mencapainya indikator. Menurut Rasman, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Untuk itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil? Jadi seorang guru juga harus bisa agar diskusi suasananya kondusif dan efektif gitu. Diskusi perencanaan yang baik dan terdiri dari seorang guru harus bisa menentukan topik apa untuk istilahnya diskusi kelompok kecil, minat atau kemampuan siswa dan yang bermakna. Terus seorang guru juga harus bisa menentukan jumlah kelompok. Jadi per kelompok itu harus ditentukan apakah satu kelompok itu 3 siswa atau 5 siswa atau 9 siswa gitu. Terus seorang guru juga harus bisa mengatur tempat duduk. Jadi kalau diskusi kecil atau diskusi kelompok kecil itu harus melingkar, tidak kayak diskusi skala besar. Kalau diskusi skala kecil itu cukup
tiga siswa atau 5 siswa di dalam satu meja melingkar gitu. Seorang guru harus mengupayakan agar diskusi tersebut berjalan dengan optimal. Menurut Mulyasa dalam Suwarna 2006 nomor 80, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang guru sebagai pemimpin diskusi. Komponen-komponen membimbing diskusi kelompok kecil diantaranya: pertama, memusatkan perhatian; yang kedua, memperjelas masalah; yang ketiga, menganalisis pandangan siswa; yang keempat, meningkatkan kontribusi siswa; yang kelima, menyebarkan partisipasi siswa; dan yang terakhir, menutup diskusi. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru dalam diskusi kecil diantaranya harus bisa memusatkan perhatian. Yang pertama, menentukan tujuan awal diskusi, topik atau masalah. Memusatkan perhatian selama kegiatan diskusi kelompok kecil berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu pula pemimpin atau seorang guru diskusi kelompok kecil harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan sasaran dari diskusi yang sedang dilakukan atau dilaksanakan. Masalah yang muncul pada saat diskusi kelompok tersebut dapat diatasi dengan memusatkan perhatian siswa. Pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan seorang guru, di antaranya yang pertama, menyampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara pencapaian untuk membantu siswa memahami topik diskusi. Guru dapat membantu dengan mengajukan pertanyaan seputar topik yang sedang dibicarakan. Pertanyaan harus fokus dan bersifat menantang siswa untuk tahu banyak hal tentang topik tersebut. Menentukan tujuan awal diskusi, topik atau masalahnya. Terus yang kedua, menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Menyampaikan masalah-masalah khusus dan pada saat diskusi terlihat melenceng, guru mengingatkan kembali tentang hal tersebut, mencermati setiap penyimpangan yang terjadi, dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Terus yang ketiga, merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahap pembicaraan berikutnya. Jadi seorang guru juga harus bisa membuat kesimpulan pada akhir subpermasalahan untuk menghimpun pendapat-pendapat siswa tentang subtopik tersebut. Pendapat dan gagasan siswa di dalam kelompok bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan hasil diskusi kelompok. Keterampilan guru di dalam diskusi kelompok kecil, yang kedua itu harus mempunyai atau bisa memperjelas masalah, mengurai pada saat diskusi berjalan. Kadang-kadang pertanyaan, komentar, pendapat atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi ada kalanya kurang jelas sehingga jelas mengaburkan pada topik pembahasan. Kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Terjadinya ini jangan dibiarkan semakin berkembang karena akan mengganggu proses dan hasil diskusi itu sendiri. Oleh karena itu, guru atau pemimpin diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta diskusi yang kurang jelas ditangkap gitu oleh peserta diskusi lainnya.
Dengan demikian, melalui upaya guru atau pemimpin diskusi terlebih dahulu memberikan penjelasan yang diperlukan, maka setiap peserta diskusi akan memiliki persepsi yang sama terhadap ide yang disampaikan oleh anggota kelompok diskusi. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pemimpin atau guru diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas. Istilahnya kembali menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dipahami oleh seluruh peserta didik atau peserta diskusi ya. Terus eh, mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Nah, memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas, seperti memberikan informasi ya tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikannya seperti melalui ilustrasi atau contoh sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikan pada saat diskusi berlangsung. Guru di dalam keterampilan eh, diskusi kelompok kecil eh, harus bisa menganalisis pandangan siswa. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah suatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh guru atau pemimpin diskusi adalah bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan pembimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif. Terpecahnya masalah yang didiskusikan. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi. Analisis terutama ditunjukkan untuk meminta klarifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi tersebut. Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat yang dikemukakannya. Setelah diperoleh informasi, alasan-alasan dari masing-masing anggota berkenaan dengan pendapat yang berbeda-beda itu, maka selanjutnya pemimpin diskusi dapat menindaklanjutinya dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama, sehingga dari diskusi tersebut menumbuhkan kesimpulan bersama. Dan selanjutnya seorang guru harus juga mempunyai keterampilan di dalam diskusi kelompok kecil, meningkatkan kontribusi siswa. Diskusi dalam pembelajaran antara lain adalah untuk melatih kemampuan berpikir siswa, yaitu melalui menyampaikan ide, pendapat, komentar, kritik, dan lainnya agar sasaran dari diskusi dapat tercapai, yaitu dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal. Maka guru atau pemimpin diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirnya dalam forum diskusi tersebut. Untuk memfasilitasi keaktifan siswa ikut serta dalam kegiatan diskusi yang dilakukannya. Ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pemimpin diskusi, di antaranya mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir, ya, terus memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Terus yang ketiga, menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpati.
Keahlian yang harus dimiliki seorang guru dalam diskusi kelompok, di antaranya menyebarkan partisipasi siswa. Proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Oleh karena itu, setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberikan komentar. Kegiatan diskusi merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran. Karena itu, pemimpin diskusi atau guru harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicaraan tidak didominasi oleh sekelompok atau orang-orang tertentu saja. Apabila pembicaraan dalam diskusi hanya dimonopoli oleh peserta tertentu saja, maka proses diskusi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Demikian juga kesimpulan dari diskusi tersebut tidak mencerminkan hasil diskusi yang baik, melainkan kesimpulan dari sekelompok orang tertentu saja. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi secara aktif dan setiap anggota kelompok dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: memberikan atau mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi, memberikan stimulasi yang ditunjukkan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan ide atau gagasan buah pikir dari orang yang tidak mau berpartisipasi. Terus mencegah siswa yang suka mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja, dengan cara terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Terus yang ketiga, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain, menghindari atau mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain sehingga terjadi komunikasi interaksi antara semua peserta diskusi. Terus yang terakhir, keahlian yang harus dimiliki seorang guru dalam diskusi kelompok itu harus mempunyai keahlian menutup diskusi. Keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, merangkum hasil diskusi bersama siswa. Membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa ini lebih efektif daripada rangkuman yang hanya dibuat sendiri oleh guru. Terus yang kedua, meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Memberikan gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Mengajak siswa untuk menilai proses mampu hasil diskusi yang dicapai. Jadi dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak setiap pembicaraan kelompok dapat disebut sebagai diskusi. Dalam kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok juga harus memenuhi keempat keahlian di atas. Ini berkaitan bahwa setiap diskusi kelompok harus mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh kelompok. Diskusi berlangsung secara sistematis dan setiap siswa yang menjadi anggota kelompok mendapat kesempatan untuk bertatap muka dan mengemukakan pendapat secara bebas dengan tidak mengabaikan aturan-aturan diskusi tersebut.
Sekian penjelasan dari saya tentang keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil. Bila mana ada kekurangan atau kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.